Jadi mubahalah yang dilakukan Gus Nur dan Bambang Tri ini cara dalam Islam untuk mendapatkan kebenaran hakiki. Pertama, saudara sebutkan sebagai dari Aswaja Center NU, benar kan tadi? Benar. Saudara juga tadi dari santri Cidogiri. Ya. Apakah pendapat pandangan mewakili pandangan pendapat Cidogiri atau pribadi saudara? Tidak mewakili pesantren. Tolong dijelaskan takrif mubahalah secara istilahiyah atau secara syarak, monggo. Mubahalah itu adalah sebuah praktek sumpah yang dilakukan oleh dua orang setelah salah satunya masing-masingnya masing-masing dari kedua pihak membuktikan kebenarannya dan salah satunya mau diajak mubahalah, maka itulah mubahalah. Saudara ahli mengetahui bahwa itu sudah memenuhi syarat atau paling tidak sudah memenuhi ketentuan mani'an dan jami'an yang saya jelaskan tadi? Belum memenuhi ketentuan dan syarat rukun dari mubahalah kalau praktek yang dipraktekkan oleh Gus Nur. Saya paling lu pitak lu maju berani nggak? Kalau nggak berani udahlah, jangan jadi pengecut, jangan jadi penjilat tuh, cara berpikir penjilat, ya, buzzer. Kok berani? Mari kita bertarung secara intelektual. Tolong sebutkan ulama dalam kitab apa dan takrifnya bagaimana, sepengetahuan saksi yang saudara ingat saja, tidak perlu melihat atau rujukan begitu. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan, saya berdasarkan Al-Quran. Pertama, Al-Quran menyampaikan faman hajaka min ba'di ma ja'aka minal ilm. Kalau kamu berhujjah, bercekcok, kemudian masing-masing mempunyai bukti, maka kalau sudah masing-masing mempunyai bukti, ini dasar ya, ta'alau, ajak. Karena itu bahasanya mubahalah itu dua, setelah ada bukti, setelah ada kemauan masing-masing. Ini definisi diambilkan dari Al-Quran. Sebelum saya berbicara soal agama ini, kami hati-hati hakim, karena saya bukan kepentingan di ruang sidang saja, tapi kepentingan agama. Takut salah, saya takut salah. Kalau salah saya bisa, makanya maaf. boleh buka. Padahal mubahalah itu ada diatur dalam surat Ali Imran. Coba bacakan. Ini perintah Allah, nggak ada menista agama. Pakai otak gitu loh, Ini saya menjelaskan berkaitan dengan poin mubahalah yang disampaikan saya. Al-Fakir masih mengaji kemarin kepada para ulama di PBNU, walaupun saya katakan tidak mewakili PBNU, tidak mewakili MUI. Saya kemarin bersilaturahim dengan para kiai, para ulama untuk bertanya, takut saya datang ke sini ini menolong kemungkaran. Namanya Forum Bahsul Masail. Bahsul Masail yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat Aswaja. Datang 50 ulama, saya sebut satu-satunya, diantaranya Ketua Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Sekretaris Majelis Ulama Komisi Fatwa DKI, ada juga Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat 2 orang, dan banyak lagi dari yang lain, dari ormas yang lain. Tujuannya satu, saya khawatir apa yang disampaikan di sini berangkat dari kepentingan hawa nafsu saya. Malah dalam forum itu saya tanya Gus Nur, kalau memang Gus Nur itu benar, ayo kita katakan benar. Kalau Gus Nur salah, ayo katakan salah. Saya tanya, praktek yang dipraktekkan itu seperti ini, saya tampilkan Gus Nur. Saya tampilkan, apakah ini benar secara syariat? Dikatakan tidak benar, dan keputusannya nanti saya sampaikan kepada hakim sebagai tambahan. Dikatakan tidak benar, dan keputusannya nanti saya sampaikan kepada hakim sebagai tambahan. Pertanyaan saya, jika ada suatu kasus orang menuduh kabar bohong, orang menuduh penistaan agama, orang menuduh mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, siapa yang harus membuktikan? Apakah orang yang dituduh atau orang yang menuduh pidana sara? Dalam masalah ini yang harus membuktikan kebenarannya adalah yang menuduh. Maka saya sebagai saksi ahli ingin mengatakan bahwa al-mudda'i alal bayyinah, bagi yang menuduh harus mendatangkan bukti. Maka dalam hal ini tidak akan berubah saya menyampaikan ini karena kaidah agama. Berkaitan dengan istinbatul hukmi, kita harus menghindari sesuatu yang mukhtalafih, yang mujma' alaih dalam masalah praktek mubahalah yang saya sampaikan tadi. Harus ada bukti dua-duanya, harus saling mau untuk bermubahalah. Ini yang mujma' alaih. Adapun tadi itu ada diperselisihkan, ada yang mengatakan itu afdhaliyah. Maka dalam hal ini yang perlu kita hindari, jangan sampai masuk mukhtalafih. Maka kemudian yang mukhtalafih saya tidak akan masukkan. Artinya praktek mubahalah yang dilakukan tadi harusnya memenuhi dua unsur, sama-sama yakin, kemudian yang kedua sama-sama mau untuk bermubahalah.
Sidang lanjutan kasus penistaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja alias Sugi Nur digelar di Pengadilan Negeri Solo. Pada persidangan yang digelar kemarin atas kasus Bambang Trimulyono dan Sugi Nur soal tuduhan penistaan agama karena mubahalah. Kasus yang dituduhkan adalah penistaan agama atas sumpah mubahalah Gus Nur dengan Bambang Tri terkait ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sidang menghadirkan keterangan saksi ahli agama seorang kiai sepuh NU dari Pondok Sidogiri. Ada baiknya kita ulas topik ini dari awal. Seperti diketahui, penggugat ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Bambang Trimulyono atau BTM kini ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan ini hanya berselang beberapa hari sebelum digelar sidang dugaan penggunaan ijazah palsu Jokowi yang sebelumnya dilayangkan Bambang Tri ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bambang Trimulyono dijadikan tersangka dalam kasus ujaran kebencian berdasarkan SARA dan penistaan agama. Tak hanya itu, Sugi Nur Raharja atau SNR alias Sugi Nur turut dijadikan sebagai tersangka. Meski merupakan penggugat ijazah palsu Presiden Jokowi, Bambang Trimulyono ditetapkan tersangka bukan soal gugatan ijazah palsu. Terkait dengan perkembangan penanganan perkara, narasumber, pengacara, pengelola, pemilik, pengguna, dan atau menguasai akun YouTube Gus Nur 13 Official tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA atau penistaan agama. Dasarnya adalah laporan polisi nomor LP_B/0568-9 Romawi _2022 Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022. Dalam kasus itu, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Adapun barang bukti yang diamankan adalah 1 buah flash disk, selanjutnya screen capture dan 2 lembar screenshot postingan video. Pasal yang disangkakan kepada para tersangka yakni pasal 15(6)A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong hingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Sementara itu, kuasa hukum Bambang Tri, Egy Sujana melalui keterangan pers yang dibagikan membenarkan bahwa kliennya ditangkap polisi terkait konten yang dibuat bersama Sugi Nur. Adapun konten yang dipermasalahkan di akun Gus Nur Official berjudul Gus Nur Bambang Tri Mubahalah di bawah Al-Quran Bloko Suto. Sekarang siapa pendusta yang diunggah pada 26 September 2022 lalu. Egy menilai terkait sumpah mubahalah tersebut, polisi seharusnya menunggu selesainya persidangan. Sebab materi mubahalah ijazah palsu tersebut tidak dapat dipisahkan dari laporan yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa materi mubahalah ijazah palsu yang dipersoalkan sebagai tindakan penodaan agama sangat prematur dan bahkan dapat memicu kemarahan umat muslim, sebut Egy Sujana. Egy menyebut penetapan tersangka Bambang Tri dan Gus Nur dengan pasal 15(6)A KUHP tentang penodaan agama sebelum mendapatkan keterangan ahli agama baik dalam bentuk fatwa maupun pandangan keagamaan. Fatwa harus diberikan oleh ahli agama yang representatif dan otoritatif, yakni ahli agama dari Majelis Ulama Indonesia, ungkapnya. Egy Sujana menilai mubahalah adalah bagian dari syariat Islam, sehingga, kata dia, mempersoalkan mubahalah apalagi mempersoalkannya sebagai materi penodaan agama adalah kriminalisasi terhadap ajaran Islam, dan bahkan akan jatuh menista atau melakukan penodaan terhadap agama Islam itu sendiri. Egy menduga ditetapkannya Bambang Tri dan Sugi Nur sebagai tersangka terkait upaya untuk menggugat keabsahan ijazah sekolah Jokowi.
Maka dari itu, kami memohon doa kepada segenap rakyat Indonesia untuk memberikan doa dan dukungan agar kebenaran segera terkuak dan lembaga Presiden Republik Indonesia dapat terjaga marwah dan wibawanya, ungkapnya. Di sisi lain, staf Presiden Bidang Hukum Dini Purwono memberikan tanggapan soal Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2019 lalu. Menurut Dini Purwono, mengajukan gugatan adalah hak warga negara. Hanya saja, harus disertai dengan bukti yang kuat. Kalau memang merasa memiliki bukti yang cukup sebagai dasar gugatan, silahkan nanti disampaikan dalam proses pengadilan, ujar Dini dalam keterangan tertulis kepada wartawan. Namun apabila penggugat tidak berhasil menyampaikan bukti-bukti nyata dan solid, akan terjawab sendiri bahwa gugatan adalah mengada-ada karena tidak berhasil membuktikan apa yang dituduhkan. Dan apabila itu terjadi, jelas hanya akan menampar muka penggugat sendiri, katanya. Kemudian Dini menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki semua ijazah beliau. Menurutnya hal tersebut dapat dibuktikan dengan mudah. Kecuali penggugat mau mengatakan bahwa institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut mengeluarkan dokumen palsu. Kalau terkait hal ini, kami serahkan kepada institusi yang bersangkutan melakukan klarifikasi, pungkas Dini.